Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Legal Drafting. Untuk kali ini kita akan membahas untuk topik atau materi yaitu naskah akademik. Nah, dalam naskah akademik ini nanti kita akan menguraikan seputar tentang teori dan fungsinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian kita masuk pada sesi awal tentang naskah akademik, yaitu tentang pengertian naskah akademik itu sendiri. Untuk pengertian naskah akademik ini disebutkan dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan bahwa naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian sifatnya adalah, sifat dari naskah akademik itu adalah imperatif. Imperatif ini mananya adalah apa? Perintah, ya, perintah. Ini disebutkan di pasal 43 ayat 3, pasal 48 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden dan atau DPD harus saya cetak tebal, ini berarti ada suatu kewajiban, harus disertai naskah akademik. Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan lagi-lagi harus disertai naskah akademik juga. Rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana disebut pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada sistematika naskah akademik. Sistematikanya itu tentu di awalnya adalah judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktis empiris, bab 3 adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab 4 adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 adalah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan. Dan yang terakhir, bab 6 yaitu penutup. Dalam pendahuluan ini berisikan diantaranya 3 ini, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode. Saya akan menguraikan tentang latar belakang, matanya itu apa. Dalam latar belakang memuat sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tertentu. Lebih jauh lagi dalam pendahuluan itu
ini latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif. Ya, tentunya mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Ya, jadi ini yang tadi muatan dalam latar belakang masalah. Kemudian yang kedua ini adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah menguraikan permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Selain itu juga dalam identifikasi masalah juga mengapa perlu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ini. Lebih jauh lagi juga, identifikasi masalah adalah menguraikan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dan di identifikasi masalah juga paling tidak terakhir menguraikan adalah apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturannya. Ini adalah identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga ini adalah tujuan dan kegunaannya. Dalam tujuan dan kegunaannya, ini merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara dan permasalahan secara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut, ya. Nah, ini kemudian merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah, dan juga ini merumuskan pertimbangan tadi hampir sama, filosofis, yuridis pembentukan dari rencana undang-undang tadi, rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah ini. Dan yang terakhir dalam tujuan dan kegunaan ini adalah merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Ini berarti harus matching dengan identifikasi masalah yang di atas tadi. Ini tidak hampir sama, andai kata nanti Anda sudah membuat tugas akhir. Nah, ini dalam skripsi ini antara rumusan masalah dan identifikasi masalah harus matching dengan nanti tujuan dan tentunya dan kegunaan juga. Kemudian yang kalau tujuan kegunaannya bisa ditambahkan juga dalam hal tujuan kegunaannya adalah kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Kemudian yang terakhir dalam pendahuluan yaitu metode. Dalam metode ini, penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Jadi tidak hanya terbatas pada metode penelitian hukum saja, tetapi penelitian hukum yang lain artinya boleh multidisiplin ini dalamnya.
Ini tergantung nanti apa yang akan dicapainya gitu. Kemudian selain itu metode ini juga menguraikan penelitian hukum yang dapat dilakukan melalui metode yang lazim di dalam hukum, yaitu melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Nah, ini nanti harus jelas itu ya, antara yuridis normatif dan metode yuridis empiris itu bisa digunakan dalam metodenya. Selanjutnya adalah kita masuk pada kajian teoritis. Kajian teoritis ini lebih pada praktek empirisnya. Nah, oke. Kajian teoritis ini diantaranya memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas praktis, perkembangan pemikiran, implikasi sosial, politik, dan ekonomi keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah, provinsi, atau peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Dalam kajian teoritis ini, kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan, tentunya terkait dengan peraturan perundangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian. Selain itu juga kajian terhadap praktek penyelenggaraan dan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini, jadi sudah mencakup asas praktiknya dan perkembangan pemikirannya. Kemudian kajian terhadap implikasi, nah ini yang lebih penting. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Ini jadi setiap kebijakan, apalagi akan merumuskan sebuah peraturan perundangan, tentunya akan membawa dampak, baik dampak yang melingkupi kehidupan masyarakat, dan dampak yang tentunya bersifat keuangan. Nah, dari aspek keuangan negara ini harus diperhatikan dalam sebuah kajian teoritis. Kemudian selanjutnya adalah mengenai evaluasi dan analisis ini. Tentunya evaluasi peraturan perundangan yang terkait. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kita melihat keterkaitannya ada prinsip prinsip-prinsip hierarkis peraturan perundang-undangan. Ini harus keterkaitannya ada dua. Pertama yaitu prinsip hierarki peraturan perundangan ini keterkaitan dari atau aspek secara vertikal ataupun keterkaitan secara horizontal. Ini jadi kalau aspek prinsip-prinsip hierarkisnya. Kemudian mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dan yang ketiga adalah tujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi supaya tidak tumpang tindih. Ini yang lebih penting. Ini banyak permasalahan yang sekarang timbul, ini kadang-kala kurang dipahami, sehingga adanya banyak peraturan yang yang tumpang tindih, yang kemudian akibatnya tidak harmoni, dan dampaknya adalah
banyak yang bertentangan dan kemudian banyak yang dibatalkan. Karena apa ya tadi? Ini tidak sinkron dan justru menimbulkan masalah. Nah, terjadinya tumpang tindih lah gitu. Kemudian adalah setelah masuk ke evaluasi dan analisisnya berkaitan dengan keterkaitan tadi, yang selanjutnya adalah kita bicara tentang landasan. Nah, landasan. Dalam landasan ini, tentunya kalau kita melihat landasan, kita sering dihubungkan paling tidak ini. Ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, apa itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan paling tidak diantaranya adalah apa? Pandangan hidup. Pandangan hidup masyarakat itu bagaimana? Kemudian kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Ini penting ini. Jangan sampai dilanggar. Filosofi kita ya harus disesuaikan dengan pandangan hidup kita. Nah, oleh karena itu dalam landasan filosofis juga ini harus bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini penting. Tidak bisa dan tidak boleh lepas atau meninggalkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Kemudian yang kedua ini yaitu itu tadi filosofis. Yang kemudian ini adalah yuridis. Yuridis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ini sekali lagi ini perlu diperhatikan untuk seorang legal drafter gitu. Kemudian selain itu adalah dalam ranah yuridis ini juga harus memperhatikan beberapa persoalan hukum itu sendiri. Antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, ya, atau yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi yang tumpang tindih, kan? Kemudian jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, ada peraturannya yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Ini harus diperhatikan untuk yuridis ya. Dari landasan yuridis ini masuknya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan yang sosiologis. Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek masyarakat sosiologis kan. Kemudian landasan sosiologis juga sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ini faktor sosiologis, faktor masyarakatnya ini yang harus diperhatikan. Nah, inilah 3 landasan yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian selanjutnya adalah tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkupnya. Nah, ini jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkupnya ini maknanya tentang apa? Tentang materi pengaturan perundang-undangan. Berkaitan dengan konteksnya, maka naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undangan.
rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten yang akan dibentuk. Kemudian dalam bab ini juga sebelum menguraikan ruang lingkup materi, muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan yang terakhir adalah materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Ini. Selanjutnya adalah masuk pada materi muatannya. Materi muatannya ini ada beberapa. Itu pertama tentang ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasenya. Yang kedua adalah materi yang akan diaturnya, kemudian ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihannya. Nah, ini sudah masuk pada tahap akhir dari naskah akademik, yaitu penutup. Dalam penutup, ini memuat rangkaian pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tadi. Kemudian sarannya adalah ini perlunya pemilihan substansi akademik dalam dalam suatu peraturan perundangan atau peraturan perundangan di bawahnya. Kemudian saran yang kedua adalah skala prioritas penyusunan rancangan akademik. Nah, tentunya peraturan akademik penyusunan rancangan akademik peraturan daerah dalam program legislasi yang nasional atau kalau daerah ya legislasi daerah. Kemudian dalam sasaran itu juga memuat kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Nah, oke, saya kira begitu untuk materi kita tentang naskah akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was